Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya Chayani Romayardani akan menjelaskan salah satu unit dalam pengolahan air minum, yaitu prasedimentasi. Jadi langsung saja, pada umumnya bak prasedimentasi atau plain sedimentation basin hanya diperlukan apabila dalam air baku terdapat partikel diskrit atau partikel kasar di dalam jumlah yang besar. Contohnya air dari sungai yang alirannya fluktuatif sehingga mengandung konsentrasi suspended solid yang tinggi. Nah, konsentrasi suspended solid ini jika dibiarkan dapat membebani proses pengolahan pada instalasi pengolahan air minum. Maka dari itu diperlukan unit prasedimentasi sebagai pengolahan pendahuluan. Nah, letaknya ini sebelum preliminary treatment, dan untuk alternatif lainnya bisa digunakan logging filter. Adapun efisiensi removal TSS-nya adalah sebesar 50-70%, dan karena yang diendapkan adalah partikel diskrit, yaitu partikel yang tidak mengalami perubahan kecepatan, bentuk, ukuran maupun berat pada saat mengendap, maka teori pengendapan yang diterapkan adalah teori pengendapan tipe 1. Lalu agar pengendapan dapat berlangsung dengan efisien, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang paling penting juga adalah bahwa diharapkan kondisi aliran yang laminer, karena keadaan aliran yang turbulen dapat menurunkan efisiensi kerja unit prasedimentasi. Karakteristik aliran dipengaruhi oleh bentuk bak serta rasio kedalaman dan lebar. Bentuk bak prasedimentasi sendiri bisa didesain sirkular, rektangular, atau square. Namun yang paling sering digunakan adalah yang rektangular, tergantung ketersediaan lahannya. Adapun keuntungan bak prasedimentasi berbentuk persegi panjang dengan aliran horizontal adalah salah satunya dia dapat meminimalisir aliran pendek. Nah, ada 4 zona dalam bak prasedimentasi. Yang pertama zona inlet, letaknya di sini. Kemudian zona outlet, zona lumpur, dan zona pengendapan. Ini adalah kriteria yang perlu diperhatikan dalam mendesain bak prasedimentasi. Nah, sebelum kita mendesain keempat zona tersebut, kita harus melakukan hal pertama yang harus dilakukan adalah analisa tes kolom. Hal ini karena pada kenyataannya partikel yang tersuspensi dalam air itu banyak sekali jumlahnya, serta beraneka ukurannya, sehingga diperlukan satu ukuran partikel sebagai acuan yang mempunyai kecepatan pengendapan sebesar V0 atau overflow rate. Selanjutnya, jika suatu partikel memiliki kecepatan pengendapan Vs yang lebih besar dari V0, maka seluruh partikel akan mengendap. Namun jika lebih kecil dari V0, maka hanya sebagian dari partikel pada kedalaman tertentu yang mengendap. Jumlah dari keseluruhan partikel yang mengendap disebut penyisian total atau total removal, yang dapat diketahui setelah menentukan V0. Nah, kemudian ini adalah rumusnya. Pada dasarnya percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan nilai parameter tertentu yang akan digunakan sebagai dasar bangunan prasedimentasi, yaitu kapasitas produksi, luas permukaan bak, dan dimensi serta waktu detensi yang tepat untuk proses pengendapan. Jadi langsung saja, ini adalah tahap dalam analisa tes kolom sedimentasi tipe 1. Misalkan pada suatu kolam di kedalaman 63 cm terdapat titik sampling untuk mengambil sampel pada waktu tertentu. Maka dengan rumus V0 sama dengan H per T, di mana T adalah waktu pengendapan, didapatkan kecepatan pengendapan V0 yang bervariasi seperti pada kolom kedua ini. Lalu, adapun data lain yang diperoleh dari percobaan laboratorium adalah jumlah konsentrasi partikel yang terdapat dalam sampel yang diambil pada setiap interval waktu. Itu dinyatakan dalam fraksi. Kemudian data yang didapatkan ini diplot ke dalam grafik yang menghubungkan antara fraksi tersisa dengan kecepatan pengendapan. Selanjutnya kita ambil satu nilai kecepatan pengendapan tertentu sebagai acuan. Dalam hal ini kita ambil overflow rate-nya sama dengan 0,9 mm per second di sini. Nah, setelah titik-titik dalam data ini, dihubungkan menjadi garis, kemudian kita tentukan V0-nya, ditariklah hingga memotong garis tersebut, dan didapatkan fraksi tersisa sebesar 0,6.
Nah, V0 sama dengan 0,6 ini merupakan batas antara fraksi partikel besar yang seluruhnya mengendap, yaitu partikel dengan kecepatan lebih besar dari V0, dengan fraksi partikel lebih kecil yang mengendap sebagian saja, atau partikel dengan kecepatan kurang dari V0. Keseluruhan partikel dapat dihitung dengan rumus ini tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk menghitung komponen yang ini, yang mengandung integral ini, itu diwakilkan dengan luas area yang berada di atas kurva. Nah, ini cara hitungnya dengan membagi area di sini menjadi beberapa segmen dalam bentuk persegi. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini adalah hasil hitungnya. Didapatkan total areanya sekian 0,184. Ini dimasukkan ke rumus yang ini tadi, integral itu. Nah, 0,9 ini adalah V0 yang kita tetapkan dan didapatkan removal total sebesar 60%. Selanjutnya diulangi langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi dengan V0 yang berbeda. Misalnya jika V0 0,57 atau 0,35. Selama itu masih ada dalam rentang ini, kecepatan pengendapan. Nah, setelah itu didapatkanlah persentase removalnya sekian. Kemudian data V0 dan XT ini diplot ke dalam grafik. Dihubungkan menjadi satu garis dan kita tentukan kita ingin persentase pengendapan itu sebesar apa. Kita di sini saya tetapkan 75%, maka diambillah 75% efisiensi pengendapannya dan didapatkan nilai kecepatan mengendapnya atau V0-nya 0,42 mm per second. Nah, maka angka tadi 75% itu kita plot lagi ke kurva performance curve for settling basin of varying effectiveness. Nah, kita tarik ke garis ini, saya tarik ke very good performance, lalu didapatkan nilai kapasitas produksinya sebesar 1,5, di mana 1,5 itu adalah T per TD sama dengan V0 per Ki per A. Nah, dari persamaan ini kita jabarkan lagi dengan memasukkan nilai V0 yang sudah didapat tadi, 0,42, sehingga didapatkan Vs-nya yaitu 0,28 mm per second. Nah, output lain dari analisa tes kolom ini adalah kita dapat mengetahui luas bak yang dibutuhkan dengan memasukkan nilai Ki pengolahan tiap bak, sehingga didapatkan luas permukaan baknya 839,7 meter persegi. Nah, dari luas permukaan bak itu kita dapat merancang dimensi baknya dengan menentukan hal-hal ketentuan-ketentuan ini dan menentukan kedalamannya dalam kriteria 1,5 sampai 3 meter. Kita dapat mengetahui waktu detensi, kemudian dicek juga waktu detensinya. Kemudian untuk kecepatan horizontal ini kita bisa ikuti kriteria yang ada, yaitu 10 sampai 18 kali lebih besar dari V0-nya. Di sini kita tetapkan 12 kali. Kemudian panjang bak dan luas permukaan baknya diketahui sehingga kita bisa menentukan lebar bak. Selanjutnya kita juga harus menghitung hidrolika bak, di mana hidrolika bak ini termasuk di dalamnya adalah kondisi alirannya. Kondisi aliran apakah dia turbulen atau subkritis, turbulen atau laminer, dan jenis alirannya apakah subkritis atau kritis. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan, NRE-nya tidak memenuhi, namun NFR-nya memenuhi. Dalam hal ini, itu tidak menjadi suatu masalah karena keduanya tidak bisa dipenuhi secara bersamaan karena nilainya sebanding, seperti pernyataan dalam kalimat ini. Next, untuk mengontrol kecepatan pengurusan atau scoring, kita bisa gunakan rumus ini, di mana kita harus mengetahui diameter partikelnya terlebih dahulu, dapat dihitung dengan hukum Stokes, yaitu yang ini, di mana Vs-nya juga kita sudah ketahui dari analisa tes kolom, sehingga didapat diameter partikel sekian, NRE partikel sekian. Nah, yang NRE partikel ini kita juga harus cek apakah dia sudah memenuhi hukum Stokes atau belum. Batasnya adalah 0,05. Ternyata didapat kecepatan scoring adalah 0,0708. Diceklah terhadap kecepatan pengendapan. Apabila dia sudah lebih besar, maka itu artinya memenuhi kriteria dan tidak terjadi resuspensi.
Kemudian untuk kecepatan horizontal juga harus dicek terhadap kecepatan scoring. Di sini dia sudah memenuhi sehingga tidak terjadi penggerusan. Selanjutnya zona inlet. Jadi pada umumnya untuk fungsi zona inlet adalah yang saya sebutkan di sini. Dan untuk mensupport tercapainya kedua fungsi tersebut, maka dipasanglah perforated bevel pada dinding zona inlet. Nah, skemanya seperti ini, sketsanya. Dia letaknya di sini, dan setelah aliran ini melalui perforated bevel, maka alirannya akan menyebar secara merata sesuai dengan fungsinya. Nah, ini adalah tampak atasnya, di mana dalam zona inlet itu juga biasanya ada saluran pembawa dan saluran pembagi. Namun di sini saya akan menjelaskan perforated bevel saja. Untuk perencanaannya adalah sebagai berikut. Ini adalah yang diketahui. Panjang bevelnya sama dengan lebar bak. Untuk kedalaman bevelnya mendekati kedalaman bak pengendapan. Yang tadi kita dapatkan 2,3. Kita tentukan 2,3 meter. Di sini tinggi bevel 2 meter saja, agar tidak terlalu dekat dengan zona lumpur. Kemudian didapatkanlah nilai-nilai berikut hingga diameter lubangnya. Nah, setelah kita mengetahui diameter lubang, itu kita bisa tentukan susunan lubangnya, yaitu jarak horizontal antar lubang dan jarak vertikal antar lubang dengan memasukkan rumus berikut. Kemudian juga perlu dicek nilai bilangan Reynolds-nya. Dan untuk menghitung perforated bevel head loss-nya bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah zona lumpur. Ini adalah zona di mana partikel diskrit yang telah mengendap disimpan sementara sebelum dipisahkan. Pemisahannya ini bisa secara manual atau otomatis. Jika secara manual, maka harus dilakukan secara rutin setidaknya 2 kali setahun. Jika tidak rutin, maka akan berdampak pada efisiensi pengendapan bak presedimentasi itu sendiri. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah kedalaman ruang lumpur, yang tergantung pada 3 hal ini: metode pengurusan, frekuensi pengurasan, dan kadar lumpur air baku. Dan ini di sini zona lumpur bentuknya letaknya ada di sini. Jadi yang di sini adalah hopper, sementara karena dia punya kemiringan dasar ya sebesar 1,2%, maka ada tambahan zona lumpur di atasnya, yang mana kita akan hitung volumenya setelah ini. Pertama-tama sebelum menghitung volume ruang lumpur, kita harus menentukan massa lumpurnya itu sendiri. Yang ditentukan pertama adalah efisiensi removalnya, di mana kita mengikuti ketentuan dari Metcalfe dan Eddy sebesar 50-70%. Kemudian konsentrasi suspended solid air bakunya, konsentrasi diskrit, kadar air dalam lumpur, kadar suspended solid kering dalam lumpur, dan massa jenis solid dan massa jenis air. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa next saja. Nah, lalu tujuannya adalah untuk mengetahui volume bak lumpur. V1 ini yang mana? V1 adalah yang berbentuk limas ini. Nah, setelah kita dapat V1-nya, kita bisa hitung dimensi ruang lumpurnya itu sendiri. Jadi lebar permukaan dengan panjang permukaan zona lumpur ini sama karena persegi. Bagian atasnya ini 16,7 dan 16,7. Lalu di bagian bawahnya ini yang dasarnya itu sebesar 2/3 kalinya di sini. Nah, kemudian dari volume yang tadi kita dapat, volume massa lumpur, maka kita dapat mengetahui kedalamannya. Rumus yang digunakan ini adalah rumus limas ya. Nah, karena tadi ada kemiringan dasar zona lumpur yang sebesar 1-2%, maka kita bisa tahu tinggi zona lumpur di atas ruang lumpur, yaitu sebesar slope-nya itu ini 0,01 dikali panjang zona lumpur di atas ruang lumpur. Oke, nah 31,7 ini didapat dari 50,7 dikurangi 16,7. Kemudian didapatlah volume zona lumpur yang ini, V2-nya, yaitu sekian, sehingga total volumenya adalah sekian. Dan ini harus dicek dengan volume lumpur yang diendapkan
apakah sudah memenuhi harus melebihi. Ya, jadi ini ya, ini V1-nya, ini V2-nya di atasnya. Nah, ini adalah slope. Kemiringan dasarnya. Baik, yang terakhir adalah zona outlet yang terdiri dari saluran penerima atau launder, weir, dan pipa effluent. Jadi air dari zona pengendapan ini akan pergi meninggalkan bak sebelumnya terkumpul dulu di saluran penerima atau launder yang ini. Nah, setelah itu barulah dari saluran launder dialirkan keluar bak melalui saluran outlet atau pipa effluent. Nah, pada dinding launder itu biasanya didesain weir yang fungsinya adalah mengontrol kecepatan aliran air yang jatuh ke launder serta memperhalus transisi aliran air dari zona pengendapan keluar bak supaya tidak terjadi aliran pendek. Nah, tiap weir itu, dinding weir ini biasanya ada lubang-lubangnya yang dapat berupa V-notch atau rectangular. Namun yang V-notch ini lebih sering digunakan. Setelah itu, nah, terdapat beberapa susunan pelimpah pada outlet. Fungsinya semua sama untuk mengontrol kecepatan aliran. Di sini kita gunakan yang gambar yang ini. Nah, jika diperjelas lagi seperti ini gambarnya. Jadi masuknya melalui lubang-lubang pada dinding weir, kemudian terkumpul pada saluran launder ini dan dialirkan keluar melalui pipa effluent. Nah, ini dari sisi lainnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dengan air ini mengalir ke saluran launder melalui lubang pada weir. Ini dapat memastikan bahwa hanya permukaan air saja, air pada permukaan air saja yang masuk ke launder. Jadi kualitas air itu memang yang paling baik adalah yang pada permukaannya. Jadi dapat dipastikan kualitas air terbaik saja yang akan meninggalkan bak. Ini gambar lain pada kondisi realnya pada lapangan, dan yang ini adalah finger weirs-nya. Selanjutnya dalam mendesain weir dan gutter, kita harus memperhatikan beban pelimpah atau weir loading rate yang kita asumsikan sesuai dengan kriteria desain yang tadi sudah saya cantumkan di awal. Di sini kita tentukan 150, kemudian di konversi kita dapat debit pengolahan per baknya, lebar bak pengendap untuk lebar zona outletnya ini, lebar gutter tidak boleh kurang dari 0,5, dan tebal dinding gutter sekian. Nah, pertama kita hitung panjang weir dengan cara ini, Q total bagi Q beban pelimpah. Panjang weir ini adalah panjang keseluruhan ya, mulai dari ujung sini Y ditambah tebal gutternya, kemudian panjang gutternya ditambah juga jarak antar gutter, dan seterusnya sampai ujung lagi. Nah, itu adalah panjang weirnya. Panjang gutternya ini adalah ini yang P, mulai dari sini sampai sini dengan cara lebar bak dikurangi 2 kali lebar gutter. Kemudian kita juga hitung jumlah sisi gutternya, jumlah gutter dan jarak antar gutter. Kemudian kita dapat panjang laundernya keseluruhan ini. Kita juga harus menghitung tinggi air di atas weir dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan. Nah, dari sini kita bisa dapat tinggi air di atas weir adalah 0,058. Selanjutnya kita hitung kedalaman air dalam gutter itu sendiri. Jadi dalam weir dan gutter ini terdapat kedalaman air minimum dan kedalaman air maksimum dalam rentang ini. Cara menghitungnya, kita tentukan dulu debit dalam satu jalur gutter dengan cara membagi debit pengolahan dengan jumlah gutter. Kemudian untuk mengetahui debit persatuan lebarnya, debit yang tadi itu debit dalam satu jalur gutter dibagi lebar gutternya. Kemudian dimasukkanlah ke dalam rumus ini. Kedua rumus ini didapatlah sekian kedalamannya. Jadi pada saat minimum kedalaman airnya sekian,
pada saat maksimum sekian. Kedalaman gutters-nya kita dapat dari kedalaman air maksimumnya ditambah freeboard. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bak prasedimentasi yang akan mempengaruhi efisiensi pengendapan itu sendiri. Nah, ini oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.